wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bersyukur, kita bersua dalam keadaan sehat walafiat, dan kita sekarang memasuki Ramadan kita yang ke-7 kalau tidak salah, yang berpuasa hari Selasa, dan yang ke-6 bagi yang berpuasa hari Rabu. Jemaah sekalian, pada pagi hari ini juga kita akan masuki surat Thaha kita ayat yang ke-31 atau 41 Pak Bu ya? 31 sampai 40. Ya, jadi kita masuk ayat 31 sampai 40. Karena Ustadz Tony kita, qori kita yang bersuara merdu sudah datang, maka kita persilakan kepada Ustadz kita, Ustadz Tony Sanwani, untuk membimbing kita membaca Al-Quran surat Thaha surat 20 ayat 31 sampai 40. Kepada Ustadz Tony Sanwani, falyatafaddal mashkura. Ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ushdud bihi azri. Ushdud bihi azri. Wa asyrikhu fi amri. Wa asyrikhu fi amri. Kay nusabbihaka katsira. Kay nusabbihaka katsira. Wa nadhkuraka katsira. wa nadhkuraka katsira. Innaka kunta bina basira. Innaka kunta bina basira. Qala qad utita su'laka ya Musa. Qala qad utita su'laka ya Musa. ولقد مننا عليك مرة أخرى. ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذ أوحينا إلى أمك ما أوحى. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. اقذفيه في
التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل أن اقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل خذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله إذ تمشي أختك فتقول على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن فرجعناك إلى كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجاك من الغم وفتناك فتونا وقتلت نفسا فنجاك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك وزد على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل. Kita aturkan banyak terima kasih, syukran jazila kepada Ustaz Tony Salwani yang telah memandu kita. Semoga Allah SWT senantiasa memperbaiki keluarganya, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh, yang solehah. Juga kepada Bapak Ibu sekalian, semoga Allah SWT mencucurkan rahmatnya dari langit yang paling tinggi untuk menjadi bagian daripada keberkahan hidup, lahir, dan batin. Amin. Kita teruskan surat Toha kita, surat yang ke-20. Kita sampaikan bahwa ilustrasi pertama yang kita tampilkan di dalam pembukaan Toha adalah dua orang Nabi, yaitu Nabi Musa, ilustrasi Nabi Musa dan Nabi Harun.
Dan pada saat yang sama kita tunjukkan bahwa ini juga bicara tentang Nabi Muhammad kita. Toha itu adalah Nabi Muhammad kita. Sehingga isi cerita Toha walaupun berbicara tentang Nabi Musa dan Harun, hakikatnya berbicara tentang Nabi Muhammad kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi secara keseluruhan Al-Quran adalah Nabi Muhammad kita. Jadi Toha adalah surat yang ke-20, surat yang ke-20, surat Toha, turun di Mekah, Makkiyah, dan jumlahnya 135 ayat. Dan kita sekarang sudah masuk ayat 31 sampai 40. Berarti kurang lebih 10 kali pertemuan lagi ke depan akan habis. Kita kemarin sudah sampai di ayat 30. Ketika Nabi Musa alaihissalam berdoa dan kemudian menyebutkan juga supaya diberikan orang yang bisa membantu menjalankan tugas-tugas kenabiannya yang berasal dari ahlinya, keluarganya. Dan disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Harun akhi. Namanya adalah Harun dan saudaraku. Ingat, surat Toha adalah surat Nabi Muhammad kita. Kalau Bapak Ibu sekalian mengingat lagu-lagu, Yasin, Toha itu adalah Rasulullah. Ala Toha Rasulullah. Jadi Toha itu adalah Rasulullah. Dengan demikian isinya ini adalah hakikatnya sama dengan membicarakan Rasulullah, sehingga Nabi Musa ini adalah benar-benar relevan dengan Nabi Muhammad kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Musa ketika diperintahkan untuk menghadap kepada Fir'aun, di antara yang dia minta bukan hanya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, bukan hanya dimudahkan urusannya, dilapangkan dadanya, dan kemudian dimudahkan nanti berbicara kepada Fir'aun sehingga baik, tapi juga meminta supaya diberikan pembantu dari keluarganya yaitu Harun akhi. Sebutkan namanya Harun dan dikatakan akhi, saudaraku. Ya. Dimas sebagai kita perlu ketahui bahwa Nabi Muhammad kita juga mempunyai orang yang dianggap sebagai saudaranya, dan memang juga saudaranya yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad kita adalah bin Abdullah, sedangkan Ali adalah bin Abi Thalib. Abu Thalib adalah kakak adik dengan Abdullah. Ini secara otomatis Nabi Muhammad kita sepupu dengan Sayyidina Ali. Ketika Nabi nanti pindah ke Madinah, Nabi mempersaudarakan semua orang di sana antara Muhajirin dan Ansar. Setiap Muhajirin dipersaudarakan dengan satu orang Ansar. Dipersaudarakan, lalu kemudian nanti ada kata-kata innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu adalah bersaudara. Sehingga dengan demikian gap antara orang Mekah dan orang Madinah itu tidak ada lagi. Tidak ada istilah pendatang dan penduduk asli setempat. Kemudian terakhir yang belum diberikan saudara adalah Sayyidina Ali. Lalu dia berkata, lalu siapa saudara saya ya Rasulullah? Nabi kemudian mengatakan, saudara kamu adalah saya. Anta akhi, kamu adalah saudaraku. Jadi dikatakan di sini Harun akhi. Usdud bihi azri. Ini adalah ayat baru. Usdud, ini permintaannya Nabi Musa, masih permintaannya Nabi Musa kepada Allah. Usdud bihi, ya Allah, teguhkanlah. Usdud, teguhkanlah. Ingat kata syadid. Syadid itu artinya ekstrim, keras, kuat. Jadi dikatakan misalnya syadidul adzab, berarti azab yang sangat keras. Jadi syadidul adzab atau adzabun syadidun, berarti azab itu yang sangat keras. Jadi usdud, perkuatlah bihi dengan kehadiran dia yaitu Harun akhi, azri. Azri di sini urusan-urusan kenabianku. Ya, di sini diartikan kekuatan. Jadi sebetulnya teguhkanlah tugas-tugas kenabianku dengan kehadiran Harun di sampingku. Yang pertama tentu adalah menemani Harun kemanapun Musa pergi. Kemudian yang kedua, melaksanakan tugas-tugas Nabi Musa kalau Nabi Musa tidak ada. Jadi melaksanakan tugas-tugas Nabi Musa ketika Nabi Musa tidak di tempat. Seperti ketika Nabi Musa misalnya pergi ke Gunung Turzina. Maka pelaksana tugasnya di belakang adalah Harun. Ketika Nabi Musa nanti datang kepada Fir'aun, juga selalu bersama dengan Harun. Jadi usdud bihi azri.
Juga sekali sebagai kita perlu ketahui juga bahwa pada saat Nabi Muhammad kita akan hijrah ke Madinah dan beliau adalah yang paling terakhir hijrah bersama dengan Sayyidina Ali. Kemudian tinggallah berdua di dalam satu rumah, lalu rumah itu dikepung, lalu kemudian Nabi meminta kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah untuk menempati tempat tidurnya. Sehingga kemudian pada saat tengah malam ketika para algojo di luar yang mengepung rumahnya lagi tertidur pulas, Nabi kemudian pergi meninggalkan mereka. Lalu kemudian yang tinggal di situ mempertaruhkan nyawanya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, seperti itulah. Jadi terjadi kerjasama yang sangat erat. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ini tadi kartun sebelumnya yang telah kita lihat adalah kerjasama antara Musa dan Harun menghadap kepada Fir'aun. Ini adalah Fir'aun ceritanya. Ya. Jadi Fir'aun didatangi kembali oleh Musa dan Harun. Wa asyrikhu fi amri, dan supaya dia berserikat denganku. Ini asyrik itu berserikat, ya, bersekutu. Wa asyrikhu, jadikanlah dia ya Tuhan sebagai sekutu dalam pengertian apa ya? Sebagai mitra. Asyrikhu, jadikanlah dia sekutu, mitra, teman, ya, yang bersekutu di dalam melaksanakan urusan-urusanku. Fi amri, wa asyrikhu fi amri, dan jadikanlah dia sebagai teman, sekutu, ya, partner yang sangat setia, yang sangat baik. Fi amri, di dalam menjalankan amri secara harfiah urusan-urusanku. Dalam semua urusan-urusan kenabianku dia membantu saya. Jadi nanti kita lihat di mana ada Musa, di situ ada Harun, kecuali kalau Musa alaihissalatu wassalam memberikan tugas khusus kepada Harun. Jadi wa asyrikhu fi amri, dan jadikanlah dia sebagai partner, sekutu dalam menjalankan urusan-urusanku. Kai agar nusabbihaka katsira, kai supaya nusabbihaka katsira, supaya kami bisa senantiasa bertasbih sebanyak-banyaknya. Jadi ujungnya jemaah sekalian, walaupun kelihatannya datang kepada Fir'aun, walaupun kelihatannya menjalankan tugas kenabian, yaitu membebaskan Bani Israel, menghentikan arogansi Fir'aun, kemudian membimbing umat, tetapi semua tugas-tugasnya itu adalah bagian tak terpisahkan dari tasbih. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita, kalau kita sudah mencapai derajat seperti pembahasan kita sebelumnya, yaitu melepaskan ego kita, melepaskan keakuan kita. Jadi secara batiniah tidak boleh kita mendaku. Kita ulangi lagi, secara lahir kita tentu boleh mendaku. Ini mobilku, rumahku, tapi itu di luaran saja. Apa sebabnya? Karena itu perlu identitas-identitas. Segala sesuatunya perlu identitas. Rumah perlu identitas. Mobil perlu identitas. Semuanya perlu identitas. Yang namanya identitas itu adalah terkait dengan siapa sesuatu. Itu namanya identitas. Kita juga punya identitas. Kita ini anaknya siapa? Maka begitu. Jadi kalau kita ditanyakan identitasnya itu anaknya siapa? Ya, jadi ada identitas namanya. Keluarganya siapa? Ya, jadi temannya siapa? Itu namanya identitas. Nah, jemaah sekalian, karena identitas ini perlu, maka secara zahir perlu kita mendaku. Dan itulah rahasia pertemuan antara Musa dan Nabi Khidir sebelumnya. Jadi secara zahir perlu kita mengaku, ini rumahku. Karena nanti ditulis rumah siapa? Rumahnya Pak Saniman. Maka kalau ditanya, rumah siapa? Pasti Pak Saniman mengatakan rumahku. Nah, bayangkan kalau dia mengatakan rumahku, kan bingung, ini rumah siapa? Ada mobil di luar salah parkir. Ini mobil nomor sekian, mobil siapa? Nggak ada yang mengaku. Kan repot jadinya. Jadi harus ada yang mendaku, mobilku. Ya. Jadi jemaah sekalian, secara zahir kita mengaku, tetapi secara batin tidak boleh. Kenapa jemaah sekalian berbahagia? Tadi kita katakan bahwa mobil itu nggak usah masuk di hati, cukup di luar saja. Ya, karena di luar ya cukup lisan saja, mobilku. Tidak perlu masuk di hati. Lalu hati kita isinya apa? Isinya adalah tasbih. Jadi jemaah sekalian, isinya hati kita tasbih. Apa yang tasbih? Senantiasa membebaskan Allah dari hal-hal yang mustahil baginya. Tidak mungkin Allah punya sekutu. Maka
Karena kalau kita percaya bahwa Allah itu bertahta di dalam jiwa kita, maka jiwa kita tidak boleh ada sekutunya Allah. Nah, membebaskan sekutu-sekutu Allah di dalam jiwa kita dan melepaskan konsep-konsep pengetahuan-pengetahuan tentang Allah yang salah dalam jiwa kita, namanya tasbih. Maka dikatakan semua tugas-tugas tadi datang kepada Fir'aun, kemudian berjumpa nanti dengan saudaranya yaitu Musa, semuanya adalah dalam rangka nusabbihaka katsira, untuk kami bertasbih kepadamu Tuhan banyak-banyak. Nah, jadi dari sini kita simpulkan orang yang sudah mencapai derajat iman dalam pengertian yang sesungguhnya, yaitu imannya telah berhasil mencantolkan, melepaskan egonya dan dicantolkan kepada Allah, melepaskan akunya dan dicantolkan, dikembalikan kepada Allah, karena pemilik aku yang asli, pemilik aku yang ori adalah Allah. Maka pada saat kejadian seperti itu, maka semua nanti aktivitasnya adalah tasbih. Mencari nafkah, tasbih. Menjadi pemimpin, tasbih. Menjadi politisi adalah tasbih. Mengurusi negara dan bangsa adalah tasbih. Jadi tidak bisa lagi tidak ada lagi namanya dikotomi. Jadi tasbih jangan kita artikan secara sempit dengan duduk di masjid, di pojok masjid, memegang memegang butiran kalung itu yang disebut dengan tasbih, sambil mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, subhanallah itu namanya ucapan tasbih. Ingat, subhanallah itu ucapan tapi tasbih yang sesungguhnya adalah aktivitas dua yang menjadikan semua kegiatan di dalam kehidupan dunia ini, kehidupan materi ini, kehidupan dunia nyata ini sebagai pendekatan diri kepada Allah. Jadi disinilah nanti jemaah sekalian, tidak bisa lagi kita beda-bedakan profesi. Nggak bisa kita katakan profesi yang paling bagus itu ustadz. Profesi menjadi dokter juga bagus, karena dokter adalah tasbih, yaitu dengan niat untuk menyelamatkan hamba-hamba Allah. Kerja di Pertamina juga bagus tasbih, karena untuk menjamin mobilitas kehidupan manusia. Karena kalau minyak bensin tidak ada, bahan bakar tidak ada, ya tidak bisa beraktivitas orang. Begitulah seterusnya, petani juga, nelayan juga. Sehingga ini yang disebut nanti, apapun profesi kita, tapi nafas kita adalah tasbih. Kita menjadi tentara, menjadi polisi, menjadi pengacara juga begitu. Ya. Kalau misalnya ada pengacara membela yang salah, itu kan oknum namanya, bukan profesi pengacara yang sesungguhnya. Karena profesi pengacara yang sesungguhnya adalah menegakkan kebenaran. Ya, jadi pengacara itu menegakkan kebenaran, sama dengan jaksa, sama dengan pengadilan. Ya. Karena bagi masyarakat kita ini manusia terbatas oleh panca indera, terkadang banyak kebenaran yang tersembunyi dalam sebuah peristiwa. Nah, adalah tugasnya lah di sana polisi, pengacara, jaksa, hakim untuk mengungkap kebenaran sesungguhnya. Dengan demikian profesi-profesi ini adalah tasbih semuanya, Bapak Ibu jemaah sekalian. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa tasbih itu hanya duduk di pojok masjid mengucapkan subhanallah. Semua yang kita sebutkan tadi, semua aktivitas, kecuali satu yang terlarang. Kecuali yang terlarang itu bukan tasbih, misalnya mencuri, ya gebukin orang, mencaci maki, meruntuhkan harkat dan martabat orang, ya, menghinakan. Itulah yang bukan tasbih namanya. Tapi selama itu adalah bagian daripada saling menjaga kehidupan, itu adalah tasbih namanya. Karena profesi-profesi itu sebetulnya adalah bentuk lain daripada ta'awun, tolong-menolong. Jadi namanya profesi itu sebetulnya adalah tolong-menolong. Ya. Jadi menjadi pengacara pengen menolong orang yang punya kasus hukum. Ya, tentara menolong bangsa dan negara. Polisi menolong masyarakat agar aman. Semuanya begitu tadi. Apa saja itu adalah tolong-menolong. Jadi tidak ada profesi yang positif yang tidak tolong-menolong. Makanya yang dilarang tadi pasti tidak tolong-menolong. Misalnya mencuri, itu pasti bukan tolong-menolong. Karena mencuri artinya justru mengambil hak-hak orang lain. Sedangkan tolong-menolong adalah saling menjaga dan memberikan hak-haknya. Nah, jadi kesimpulannya yang disebut dengan tasbih itu adalah tidak bisa diartikan secara sempit hanya mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mungkin timbul pertanyaan, kalau begitu tidak perlu lagi bertasbih. Tetap perlu.
Karena kenapa? Karena manusia itu selalu harus bergerak dari luar ke dalam, dari lisan ke dalam kalbu. Ya, diucapkan oleh lisan, diteguhkan oleh hati. Begitu Pak Bu sekalian. Jadi selalu kita pintu masuknya yang zohir. Makanya agama tidak boleh meninggalkan yang zohir. Harus ada zohirnya. Apa itu minimal zohirnya? Ya teks ini tertulis kan zohir. Harus kita baca ini secara zohir. Tapi kemudian setelah kita baca ini ada makna di dalamnya. Masuk ke dalam makna itu. Jadi kai nusabbihaka katsira, supaya kami bertasbih kepadamu sebanyak-banyaknya, seperti juga kata malaikat pada saat Allah akan menjadikan khalifah, dia mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik, dan kami ini kerjanya adalah bertasbih dengan memujimu, wa nuqaddisu lak, dan mensucikan namamu. Nah, jadi begitulah jemaah sekalian, doa Nabi Musa, kai nusabbihaka katsira. Jadi bertasbih pun juga butuh kerjasama. Jadi seperti pertanyaan kemarin, bahwa permintaan Nabi Musa supaya diberikan pembantu yang bernama Harun menunjukkan bahwa kita manusia bagaimanapun harus butuh saling bantu-membantu. Seorang Nabi seperti Musa yang luar biasa itu, dia juga butuh pembantu. Jadi artinya kita tidak boleh hidup sendiri. Kita harus siap hidup berkoeksistensi dengan orang lain. Koeksistensi itu artinya hidup bersama dengan pihak lain. Nah, jemaah sekalian berbahagia, inilah nanti mirip inilah kira-kira bayangannya Musa dengan Harun. Jadi pada saat Musa akan ke Gunung Turzina, dia perkenalkan dulu Harun di sampingnya. Saya akan pergi ke Gunung Turzina, maka yang akan menjadi khalifah pengganti saya adalah Harun. Maka ikutilah Harun sepeninggalku. Jadi diangkatlah tangan Harun ke atas. Wa nadhkuraka katsira. Jadi tadi tasbih mensucikan Allah, wa nadhkuraka agar kami mengingat kamu. Jadi kalau kita lihat urutannya, kita tidak bisa mengingat Allah kalau kita tidak bersihkan dulu jiwa kita. Kita tidak bisa mengingat, berzikir kepada Allah katsira sebanyak-banyaknya atau dengan benar apabila kita tidak mensucikan dulu Allah dari jiwa kita. Karena apa yang kita ingat nanti tergantung apa yang tercetak di dalam jiwa kita. Kalau yang tercetak dalam jiwa kita, yang kita ingat adalah yang tercetak dalam jiwa kita. Boleh saja kita misalnya takbir Allahu Akbar. Mulut kita mengucapkan Allahu Akbar, tapi yang teringat dalam hati kita kan adalah jarum yang hilang, uang yang kurang, dan seterusnya. Nah, sehingga jemaah sekalian berbahagia, ketika kita menyebut nama Allah, yang muncul dalam jiwa kita justru benda-benda. Kenapa? Karena kita tidak bertasbih dulu. Jadi harus mensucikan jiwa kita dulu, baru kemudian bisa mengingat Allah dengan benar. Makanya jemaah sekalian ada ada surat yang permulaannya adalah perintah bertasbih. Sabbihisma rabbikal ladzi al-a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Kamu gitu. Jadi sabih, sucikanlah, bersihkanlah, lepaskanlah jiwa kalian dari apapun selain daripada Allah. Satu. Yang kedua adalah bebaskanlah pikiran kalian dari kesalahan-kesalahan pikir, kesalahan nalar, kesalahan konsep tentang Allah. Jadi semua miskonsepsi kita tentang Allah harus dihilangkan. Karena setiap miskonsepsi kita kepada Allah menyebabkan kita memperlakukan Allah tidak sebagaimana dirinya sebagai Allah. Maka qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak akan mengkadar, mengukur, mendefinisikan Allah sebagaimana Allah adanya. Jadi wa nadhkuraka katsira, agar kami bisa mengingat kamu. Jadi harus mensucikan diri dulu. Innaka kunta bina basiran. Sesungguhnya engkau Tuhan, kunta, jadi sungguhnya engkau adalah bina terhadap kami, basira. Bina di sini tentu karena Nabi Musa bukan hanya mewakili dirinya, tapi mewakili diri kita, pada kita semuanya. Jadi terhadap kita semuanya berlaku kata-kata ini, yaitu Allah itu selalu mengawasi kita. Allah melihat kita, basirah itu melihat, mengetahui kita. Jadi kita bikin pernyataan, sungguhnya engkau Tuhan,
senantiasa melihat kita, melihat kami. Kenapa? Karena Allah itu teramat sangat dekat. Allah selalu bersama dengan kita. Bahkan dikatakan lebih dekat daripada jarak antara dua urat leher kita. Bapak Ibu sekalian pegang urat lehernya, ada dua urat di sana. Allah itu lebih dekat di sana. Itu kata lebih dekat pun juga hanyalah perumpamaan. Karena kalau kita menggunakan kata dekat kepada Allah, pasti bukan dekat dalam pengertian ruang, karena Allah tidak terikat dengan ruang. Maka kata dekat kaitannya dengan Allah mengatakan ini qarib, itu bukan dekat dalam ruang, tapi menunjukkan bahwa kita senantiasa tak pernah berpisah dengan Allah. Hanya kesadaran kitalah yang terkadang berpisah dengannya. Ketika kesadaran kita berpisah dengannya, itu yang disebut dengan ghaflah, lalai. Namanya lalai itu artinya Allah ada di sana, cuma kita tidak menyadarinya. Bahasa Arabnya ghaflah, lalai. Jadi innaka kunta bina basira. Sungguh engkau Tuhan terhadap kami adalah basira, maha mengetahui, maha melihat. Semuanya serba diketahui. Jadi kami tidak bisa lepas. Nah, oleh sebab itulah jemaah sekalian, maka karena tidak boleh ada yang menempati jiwa kita selain Allah, dan mohon maaf, kita juga tidak bisa membebaskan diri kita dari apapun selain Allah, kalau tidak karena pertolongan Allah. Maka jemaah sekalian berbahagia, kita minta juga pertolongan kepada Allah. Ya Allah, ampunilah hambamu yang lemah ini. Ya. Yang dhaif ini, yang banyak melakukan kezaliman ini, seperti kata Nabi Yunus, kuntu minaz zalimin. Seperti kata Nabi Adam dan Hawa, zalamna anfusana. Kita sampaikan begitu. Supaya apa? Supaya Allah terlibat membantu kita. Karena kita tidak mampu membebaskan jiwa kita kalau tidak juga atas pertolongan Allah. Apa sebabnya? Karena kita inilah haula wala quwata illa billah. Itulah sebabnya kita bahkan disuruh oleh Allah untuk berlindung kepadanya, kaitannya dengan syaitan. Kita disuruh mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Coba kita baca doa-doa kita di bulan Ramadan ini. Biasanya dibaca menjelang buka puasa. Kita mengatakan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, itu kita bikin pernyataan tuh. Allahumma ya Allah, sungguhnya kami nas'aluka, meminta kepada kamu. Apa yang kita minta? Ridhamu. Jadi ridha Allah pun kita minta. Jadi intinya di sini adalah merasa tidak mampu di hadapan Allah. Merasa tidak punya daya dan kekuatan selain daripada Allah. Sehingga ridhonya pun kita minta. Surganya pun kita minta. Murkanya pun kita berlindung. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma ya Allah, kami minta kepadamu ridhamu wal jannah, dan surgamu. Wa na'udzubika, dan kami berlindung kepadamu. Jadi lihat, berlindung kepadamu, wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dari murka dan nerakamu. Jadi artinya harus dimulai dari awal bahwa tidak ada siapapun kecuali Dia. Ketika kita mengakui tidak ada siapapun kecuali Dia, baru kita bisa berlindung. Karena bagaimana kita berlindung kepada sesuatu yang kita tidak akui keberadaannya? Bagaimana kita meminta sesuatu kepada yang kita tidak akui keberadaannya? Jadi kita harus akui dulu keberadaannya dimanapun, tidak terikat oleh ruang waktu, baru kita bisa minta kepadanya, yaitu nas'aluka. Nas'al itu dari kata minta. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Kami minta kepadamu, atau as'aluka, aku minta kepadamu, ridhaka, ridhamu, wal jannah, dan surgamu. Wa na'udzubika, atau a'udzubika min sakhatika wan nar. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari murkamu dan nerakamu. Coba. Kenapa? Karena kita adalah hamba yang fakir. Allah mengatakan antumul fuqara. Kalian semuanya adalah fakir. Apa namanya fakir? Tidak punya apa-apa. Fakir adalah papa. Fakir adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak punya daya dan kekuatan selain daripada Allah. Fakir adalah bahkan tidak merasa memiliki ilmu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ingat kata-katanya malaikat di situ, subhanaka. Mulai dengan kata subhanak. Maha suci engkau ya Allah. Jadi dimulai dengan subhana, mensucikan. Tasbih. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana.
Kami tidak punya ilmu apapun selain daripada ilmu yang kamu ajarkan kepada kami. Kami memang kelihatannya ahli geologi, tapi Allah, kamulah sesungguhnya mengajari kami ilmu geologi melalui batu-batuan yang kamu ciptakan. Kami adalah ahli biologi, tapi Allah, Engkau yang mengajarkan kami ilmu tentang kehidupan melalui makhluk-makhluk hidup yang kamu ciptakan. Kami kelihatannya adalah ahli fisika, tapi ya Allah, kamu yang mengajari kami melalui benda-benda yang ada di sekitar kami. Kita sepertinya adalah ahli pesawat, tapi ya Allah, Engkau yang mengajari kami hukum-hukum terbang melalui burung-burung yang kamu ciptakan. Kita kelihatannya ahli perminyakan, tapi Allah, Engkau yang mengajarkan kepada kami tentang sifat-sifat minyak yang kamu ciptakan di muka bumi, di dalam perut bumi. Coba. Jadi sebetulnya kita ini diajari Allah untuk menjadi dokter, untuk menjadi arsitek, untuk menjadi pengacara, untuk menjadi ekonom, untuk menjadi sastrawan, budayawan, dan sebagainya. Allah lah mengajari kita. Apa yang disebut dengan budayawan? Itu kan adalah orang ahli tentang kebudayaan manusia. Nah, bisakah manusia berkebudayaan kalau Allah tidak ciptakan manusia dengan akal pikirannya? Ya, yang ciptakan manusia dengan akal pikirannya Allah. Dari implementasi, aktualisasi akal pikiran manusia dalam berinteraksi satu sama lain, lahirlah budaya. Jadi artinya Pak, budayawan itu adalah orang yang telah belajar kepada Allah melalui interaksi manusia. Jadi kita tidak punya apa-apa, Bapak sekalian. Maka kita mengakui kamulah Tuhan yang ada di mana-mana. Innaka kunta bina basira. Sungguhnya Engkau terhadap kami adalah Maha mengetahui. Gimana sekalian berbahagia, ini lagi ilustrasi tentang Nabi Musa di Gunung Turzina. Ini lihat itu ada tongkatnya, ya cuma ini ilustrasinya mungkin sudah lewat tongkatnya dilepas ya, kalau aslinya tadi belum dilepaskan. Qala, Allah menjawab tadi permintaan Nabi Musa. Jadi Allah ini jawaban Allah. Kan tadi dari ayat 24 kalau tidak salah itu Nabi Musa berdoa. Mulai daripada Rabbi Syrahli itu terus sampai 35 tadi kan begitu. Jadi 24 sampai 35 atau 25 sampai 35 berarti 10 ayat dia berdoa. Sekarang baru kemudian Allah jawab di sini. Ya, baru Allah jawab. Qala, Allah menjawab. Allah berfirman. Qad sungguh utita su'laka. Su'laka itu dari kata soal. Tapi karena banyak su'laka. Pertanyaan-pertanyaanmu, permintaan-permintaanmu ya Musa, utita, diijabah, diberikan, didatangkan. Jadi sungguh, dimulai dengan kata sungguh, diberikan kepadamu atau diijabah kepadamu seluruh pertanyaan ataukah permintaan kamu tadi, wahai Musa. Termasuk apa? Termasuk meminta diberikan pembantu kepadanya dari keluarganya yang bernama Harun, saudaranya. Harun akhi. Jadi semua diberikan kepadanya. Qala qad utita su'laka ya Musa. Nah, dari sini juga diajarkan kepada kita, kalau kita datang kepada Allah dalam keadaan meruntuhkan seluruh keakuan kita, sehingga yang ada hanya akunya Allah, pada saat itulah doa menjadi tidak ada hijab antara yang berdoa dan yang dimintai doa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan di sini, qad utita su'laka ya Musa. Sungguh telah diberikan kepadamu wahai Musa, yaitu semua permintaan-permintaan kamu. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Dan juga mengatakan walaqad, dan sungguh mananna, kami berikan kenikmatan, kami berikan karunia, alaika kepadamu, marratan ukhra, kali yang lain, marra kali, ukhra lain. Ya. Jadi telah diberikan kepadamu juga, jadi artinya bukan hanya sekarang doa-doa diterima, sebelumnya juga itu kami telah berikan nikmat kepadamu. Jadi walaqad mananna, sebelumnya kami berikan nikmat kepadamu. Kapan? Yaitu pada saat dia diselamatkan dari Fir'aun. Itu termasuk kenikmatan terbesar juga. Jadi ini sekarang boleh dikatakan adalah karunia terbesar kedua yang Allah berikan kepada Musa
yaitu dia minta ya untuk diberikan macam-macam tadi supaya datang kepada Firaun, mulai daripada diberikan kemudahan atas urusannya, diberi kemampuan berkata yang baik biar tidak menggunakan kata yang kasar dan bersifat sarkastis kepada Firaun, sampai kemudian meminta diberikan pembantu orang dekatnya yaitu Harun akhi. Nah, kata Allah, walaqad manna. Jadi bukan hanya ini yang telah kami ijabah kepadamu. Bahkan sebelum itu, ketika kamu belum berdoa pun kami telah memberikan karunia. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Kami telah memberikan juga karunia kepadamu di kali yang lain. Kapan itu? Mari kita lihat ayat berikutnya. Ya. Nah, ini ada ilustrasinya. Ini adalah ilustrasi ketika ibunya ibunya Nabi Musa akan menghanyutkan Musa. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini adalah bahan pembuatan kertas dulu. Ya, kertas apa lupa namanya. Ya, ini dulu di sepanjang Sungai Nil katanya banyak. Ya, ini yang dibuat jadi kertas. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi ini adalah ilustrasi tentang ibunya Musa. Ini adalah ilustrasi Musa. Jadi Musa punya kakak perempuan nantinya. Mengikuti nanti kemana saja keranda ataukah ini berjalan. Jadi jemaah sekalian terbaik, kalau lihat ini kalau lihat ini modelnya, coba ibu mana yang mau menghanyutkan anaknya? Satu. Yang kedua adalah kalau berdasarkan sifat-sifat alamiah saja, bukan berdasarkan wahyu, artinya alamiah itu menurut pikiran-pikiran kita saja, ya harusnya kalau menyelamatkan anak ini harusnya bukan di sungai. Karena sungai ini air tidak cocok dengan bayi. Bayi kan nggak bisa berenang kalau ada apa-apa. Ya, harusnya kita simpan di atas gunung, di dalam gua misalnya, kan begitu Pak sekalian. Tetapi justru ini karena dibawa ke sini, kenapa? Karena nanti kita lihat ini wahyu. Nanti Bapak terutama Ibu sekalian lihat nanti di sini bahwa yang namanya wahyu bukan hanya kepada laki-laki. Bahwa tugas kenabian kepada laki-laki, tetapi wahyu juga diberikan kepada perempuan. Pembahasan kita di surat Maryam sudah kita lihat, Maryam pun menerima wahyu. Aktivitas-aktivitasnya semuanya adalah wahyu. Bahkan selalu disertai dengan malaikat Jibril. Nah, begitu juga nanti kita lihat di sini. Ya. Jadi, kapankah kami berikan kepadamu karunia di kali yang lain? Ketika. Jadi di sini waktu ketika. Auhayna ila ummika. Perhatikan ayatnya Bapak sekalian. Auhayna, kami wahyukan, ila kepada ummika, kepada ibumu, mayuha apa diwahyukan. Jadi di sini jemaah sekalian mempertegas ayat 38 bahwa wanita pun bisa menerima wahyu. Ini tidak bisa kita pungkiri. Ini adalah menunjukkan bahwa wanita pun bisa menerima wahyu. Jadi tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan kalau kaitannya dengan spiritualitas. Kaitannya dengan masalah-masalah rohaniah. Nah, ini diabadikan di dalam Al-Quran, surat Taha ayat 38. Iz auhayna ila ummika ma yuha. Ketika kami mewahyukan kepada ibumu apa yang harusnya diwahyukan. Nah, pertanyaannya apa bedanya wahyu dengan kitab suci? Nah, kalau kitab suci itu tuntunan untuk seluruh manusia. Dan wahyu kepada setiap orang dalam rangka perbuatan-perbuatan orang itu saja. Contoh misalnya, diwahyukan kepada ibunya Musa. Ingat, ceritanya kan diwahyukan kepada ibunya Musa. Artinya wahyu itu kepada ibunya Musa. Ya, bukan kepada Nabi Muhammad, karena Nabi belum ada itu hari. Diwahyukan kepada ibunya Musa. Untuk apa? Untuk menghanyutkan nanti di bawah anaknya. Kalau sudah melahirkan, supaya tidak dibunuh Firaun. Nah, kalau ini menjadi kitab suci, artinya apa? Setiap wanita yang melahirkan harus menghanyutkan bayinya di sungai. Kalau itu kitab suci. Karena kalau kitab suci berarti menjadi pedoman. Kalau kitab suci berarti menjadi guidance, membimbing, memandu setiap orang. Nah, ini sesuai dengan wahyu hanya untuk kepentingan pribadinya ibunya Musa. Ini menunjukkan bahwa ada orang-orang pribadi yang suci diwahyukan kepadanya.
semua perbuatan-perbuatannya itu diwahyukan kepadanya. Jadi mereka menerima wahyu. Jadi ingat Mas sekalian, harus kita bedakan sekarang. Menerima wahyu beda dengan menerima kitab suci. Dua hal yang berbeda. Kalau menerima kitab suci berarti ada panduan yang tersusun dengan rapi dan sistematis yang kemudian dibawa kepada umat untuk dipelajari bersama. Itu namanya kitab suci, Alkitab. Kalau dibandling, kalau dijilid menjadilah seperti buku sekarang. Tapi yang namanya wahyu itu hanya tuntunan-tuntunan pribadi karena yang bersangkutan itu telah suci, yaitu tidak ada lagi yang ada pada jiwanya kecuali Allah, sehingga Allah menjadi aktual. Allah menjadi bertajalli di dalam jiwanya. Kenapa? Karena pendakuannya sudah tidak ada di dalam batin. Dakunya sudah tidak ada, akunya sudah dicantolkan kepada Allah. Namanya fana. Maka pada saat itu Allah menjadi aktif dalam jiwanya. Aktifnya Allah pada jiwa seseorang namanya wahyu, bisikan. Wahyu itu kan secara harfiah bisikan, ya, ilham. Tetapi ilham itu tidak meragukan. Kenapa? Karena dia hadir langsung. Ingat yang namanya wahyu itu termasuk huduri. Huduri artinya hadir langsung di sana. Setiap yang hadir pada jiwa kita tidak meragukan. Kalau Bapak Ibu sekalian lapar, yang paling tahu lapar Bapak Ibu dan tidak meragukan. Tidak pernah Bapak Ibu mengatakan saya ragu ini lapar atau tidak ya? Nggak pernah. Kenapa? Karena lapar itu langsung hadir dalam jiwanya. Lapar itu langsung hadir dalam jiwanya. Hadir dalam jiwanya artinya tidak melalui pemberitaan orang lain. Namanya hadir, huduri. Ya. Begitulah sifatnya dengan wahyu. Bedanya kalau tadi lapar itu dari tubuh kita. Kalau ini adalah dari Allah. Iz auhayna ila ummika ma yuha. Jadi ada orang-orang tertentu yang dapatkan wahyu yang bukan kitab suci. Karena kalau kitab suci hanya pada nabi-nabi tertentu. Misalnya Nabi Musa diberikan wahyu, ya, diberikan kitab suci, Taurat. Tetapi kepada Nabi Harun tidak. Lalu apa Nabi Harun? Supaya terbimbing menjadi pembantu Nabi Musa. Ya wahyu. Jadi Allah pasti berwahyu kepada Nabi Harun, tetapi tidak diberikan kepadanya kitab suci. Nah, coba kita lihat Mas berbahagia. Surat Anbiya di sini ya, surat Anbiya. Surat 21. Ya, surat Anbiya. Kita lihat. Ya, coba kita lihat ayat 73 ini surat Anbiya. Ya, surat Anbiya itu adalah surat 21. Nanti kita bahas setelah surat Toha. Jadi selesai surat Toha kita pindah ke surat Anbiya. Ini surat 21. Ya. Dan kita baca mulai dari ayat 73 ini 73. Ya, ini. Nah, coba kita lihat. Waja'alnahum a'immatan. Dan kami jadikan mereka imam-imam. Ya, di sini diartikan pemimpin. Ini bahasa Arabnya a'immah itu adalah dari kata imamun. Imamun bentuk jamaknya a'immah. Jadi ini adalah dari apa namanya? Dari kata imamum. Ya, ini adalah imamun. Ya. Jadi ini adalah imam. Bentuk jamaknya a'immah. Ya, jadi waja'alnahum a'immatan. Kami jadikan mereka itu imam-imam. Jadi artinya imam-imam itu dipilih oleh Allah. Kami yang memilihnya, kata Allah. Nah, apa yang terjadi kalau dia jadi imam? Yahduna bi amrina. Mereka, para imam itu membimbing, menggait, memberi petunjuk kepada manusia bi amrina, atas perintah kami. Atas arahan dari kami. Jadi kalau kita ikut pada imam yang diangkat Allah melalui Rasul, ya kita akan ikut terbimbing. Yahduna bi amrina. Mereka para imam itu membimbing, menggait manusia atas arahan kami. Bi amrina, membawa perintah kami. Baru apa lagi? Wa auhayna, dan kami wahyukan ilahim kepada mereka. Nah, jadi Bapak Ibu lihat, jadi kami wahyukan kepada mereka di sini. Jadi mereka menerima wahyu. Ya. Seperti mana tadi ibunya Nabi Musa menerima wahyu. Seperti mana juga Siti Maryam sebelumnya menerima wahyu. Yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim, dan kami wahyukan kepadanya. Apa yang kami wahyukan kepadanya? Berkaitan dengan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan, agar perbuatan itu tidak ada yang buruk. Fi'lal khairat. Ingat, fi'lal khairat. Ya.
perbuatan-perbuatan yang khairat, yang baik. Jadi perbuatan-perbuatannya itu kenapa dia khairat? Berdasarkan wahyu. Jadi kalau kita percaya adanya imam, berarti yakinlah semua perbuatan imam itu adalah wahyu. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairati. Begitu juga wa iqamas shalah, pasti yang bersangkutan menegakkan salat. Wa ita'az zakah wa kanu lana abidin, dan mereka itu tidak pernah ada syirik pada jiwanya karena mereka hanya kepada kami abidin, beribadah. Jadi mereka itu hanya beribadah kepada kami. Kanu lana abidin. Jadi Bapak sudah lihat di sini auhayna ilaihim. Begitu juga kepada ibunya Nabi Musa dikatakan auhayna ila ummika. Karena ini berbicara kepada Musa dan mengingatkan karunia yang dulu pernah Allah berikan juga, yaitu ketika kami wahyukan kepada ibumu, mayuha, apa yang diwahyukan, yaitu agar kamu selamat, kami perintahkan ibumu melalui wahyu untuk menghanyutkan kamu di sungai. Apa wahyunya? Anikzifihi, ya, yaitu bahwa akzifihi, hanyutkanlah dia, ya. Anikzifihi, jadi anikzifihi, fi ya-nya di sini karena perempuan yang diperintah, hi di sini adalah Musa, hanyutkanlah dia. Kalau terjemahnya nggak enak, lemparkanlah dia. Masa bayi dilempar ya? Ini terjemahnya kurang tepat ini Pak sekalian. Terjemahnya lemparkanlah dia. Masa bayi dilempar? Ya. Kalau dilempar ke sungai bayinya, ya jadi tidak tepatlah logikanya, masa bayi disuruh dibawa ke sungai. Jadi kita artikan hanyutkanlah dia. Bahwa hanyutkanlah Musa, ya, fitabuti, melalui ataukah di dalam sebuah peti. Tadi kita lihat apa semacam keranda kalau kita di sini. Peti, ya. Tempat penampungan, ya. Jadi anikzifihi fitabut, yaitu hanyutkanlah dia di dalam. Maksudnya hanyutkan tidak langsung orangnya, tapi harus ada petinya, harus ada kerandanya, harus ada alatnya, ya. Setelah kamu masukkan dalam peti, fakziri, diulangi lagi, maka hanyutkanlah dia fil yammi. Ya, jadi hanyutkanlah dia dengan menggunakan peti. Setelah petinya ada, fakzifihi, hanyutkanlah dia fil yammi, di sungai. Sungai Nil maksudnya. Ya. Jemaah sekalian, ini selalu terulang lagi, ini melemparkan lagi terjemahannya. Ini benar-benar penerjemahnya tadi tidak pakai logika. Masa bayi dilempar? Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia. Jadi artinya di sini hanyutkanlah dia. Jadi aneksifihi fitabuti faksifihi filiam. Jadi harusnya kita minta ke Departemen Agama ini harus diperbaiki ini terjemahannya. Ya, nah ini yang di bawah cocok ini. Hanyutkanlah, ini cocok yang di bawah ini. Ya. Jadi terjemahannya di atas ini kok melemparkan. Jadi kalau Al-Qidah seperti Nabi Musa kemarin melemparkan tongkatnya, cocok, tongkat yang dilempar. Tapi kalau bayi dilempar, tidak cocok. Jadi aneksifihi fitabuti, hanyutkanlah dia melalui sebuah peti. Setelah masukkan dalam peti, faksifihi fil yami, hanyutkanlah dia di sungai. Ya. Seperti tadi ilustrasi yang kita lihat. Fal yulkihi al-yamu, maka dia pun membawa, ya, meletakkan. Kita artikan yulki di sini, maka dia pun meletakkan. Ya, meletakkan Musa yang ada dalam peti itu al-yam, yaitu di sungai. Maka kemudian dia pun meletakkannya di sungai, lalu kemudian sungai itu membawanya pergi. Kalau kita lihat sini, al-yam ini kan dhamma, berarti ini yamu pelaku. Ya, pelakunya nih, failnya. Falyulki, maka dia, siapa di sini dia? Ya, ini pelakunya. Berarti sungai akan menghantarkannya, ya. Sungai akan menghanyutkannya, sungai akan membawanya. Ya, itu. Jadi kalau kamu sudah hanyutkan di sungai, maka sungai akan membawanya, gitu. Sungai akan membawanya kemana? Bisahili, ke tepi. Hanyut dulu, lalu kemudian sungai itu nanti membuatnya menepi di mana? Pas di dekat istana Fir'aun. Dulu Bapak sekalian, istana-istana itu di pinggir sungai. Ya, apalagi di Timur Tengah, namanya Sungai Nil kan lebar. Jadi fal yulkihil yammu, maka
sungai itu akan menghanyutkannya dan membawanya bisa hili ke tepi, yaitu tepi tempatnya istana Fir'aun. Sehingga apa yang terjadi? Ya'khuzhu, dia akan mengambilnya. Siapa yang mengambilnya? Aduun, musuh. Maksudnya Fir'aun. Fir'aun itu adalah musuh Allah. Karena Fir'aun telah melakukan perbuatan-perbuatan aniaya, perbuatan-perbuatan yang anti kemanusiaan. Jadi semua perbuatan yang anti kemanusiaan meletakkan pelaku sebagai musuh Allah. Ini artinya bahwa Allah itu adalah humanis. Allah itu adalah kemanusiaan. Kenapa yang menciptakan manusia dan kemanusiaan adalah Allah. Sampai Allah mengatakan membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh manusia, menghidupkan satu orang sama dengan menghidupkan seluruh manusia. Jadi ya'khuzuhu aduwwul li, nanti akan diselamatkan, diambil oleh musuhku. Wa aduwwul dan musuh Nabi Musa. Ingat, coba kita lihat, musuh Nabi Musa sama dengan musuh Allah. Bisa dimengerti dengan sekalian. Nah, kalau kita percaya tadi tentang imam atau orang suci yang menerima wahyu, berarti yang memusuhi mereka hakikatnya memusuhi Allah. Ingat ini kata-kata ini. Ya. Aduwuli, aduwulahu. Ya. Jadi musuh bagiku adalah juga musuh baginya. Seperti kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, begitu juga. Ya. Jadi aduwuli wa aduwulahu. Ya. Musuh sahabatku adalah musuhku juga. Nah, karena Musa adalah sahabatnya Allah, walinya Allah, maka musuh walinya Allah, musuh Allah juga. Atau musuh Allah, musuhnya walinya Allah juga. Ya, aduwuli wa aduwulahu. Kalau dia musuhnya Musa, berarti musuhku juga. Atau kalau dia musuhku, musuhnya Musa juga. Musuhnya para nabi dan rasul juga. Jadi jemaah sekalian, ayat ini namanya membantu kita mengenal kebenaran. Jadi kalau ada wali, ada orang suci yang tidak bersalah dimusuhi, maka yang memusuhinya adalah musuh Allah juga. Maka kita harus ikut memusuhinya. Siapa yang tidak memusuhinya, berarti dia memusuhi Allah. Ya, jadi falyulqihil yamu bisahili ya'khudhuhu aduli wa adullahu. Kemudian wa alqaitu alaika, nanti akan ku kembalikan. Ya, alqaitu itu nanti akan ku ambil. Ya, ku arahkan. Alqaitu alaika kepadamu. Ya. Mahabbataka, yaitu cinta kasih sayang. Jadi wa alqaitu, dan aku limpahkan, aku berikan alaika kepadamu, kita masih Nabi Musa ini diajak bicara. Mahabbatan, yaitu kasih sayang. Ini jadi ada kata mahabbah. Jadi Allah SWT akan memberikan kasih sayang kepada Musa. Minni, dariku. Walitusna'a ala aini. Dan supaya kamu tusna'a ala aini, kamu dipelihara di bawah pengawasanku. Ya, ini tulisannya atas pengawasanku, maksudnya di bawah pengawasanku. Kamu akan diasuh berdasarkan aini pengawasanku. Jadi kamu akan dihanyutkan oleh sungai. Kenapa sungai membawa ke tepi? Ya, sungai adalah makhluk Allah. Allah bisa memerintahkan sungai untuk meminggirkan nanti itu bayi ke tepi sungai, persis di samping istana Fir'aun. Tetapi ingat kata Allah, jangan khawatir, saya telah melimpahkan kepadamu, yaitu mahabbah. Kalau Allah telah memberikan cintanya kepada kita, tidak ada lagi yang mampu melepaskannya. Minni walitusna ala aini, dan supaya kamu dibesarkan, diasuh. Nah, inilah ceritanya jemaah sekalian. Jadi mohon maaf, ini gambarnya kurang begitu bagus karena namanya ratu kan. Ya, walaupun dia ratu, sebetulnya ini ilustrasinya tidak begini. Karena walaupun dia adalah Asia, istrinya Fir'aun, tapi dia orang menjaga diri. Ini Asia ini adalah wanita solehah. Ya, wanita solehah yang menikah dengan raja. Ada yang bertanya, kok bisa wanita solehah menikah dengan seorang seperti Fir'aun? Kita katakan yang namanya raja pada saat itu, ya berkuasa. Mengatakan saja, melihat saja seorang bisa langsung diambilnya, gitu. Yang terjadi di sini adalah, yang hebat di sini adalah karena dia diperistri oleh raja, tetapi dia bisa tetap menjaga dirinya. Sehingga nanti munajat-munajatnya diabadikan di dalam Al-Quran surat At-Tahrim. Jadi simpulannya jemaah sekalian, ini adalah ilustrasi, ini adalah Fir'aun, kemudian ini adalah istrinya Asia, kemudian mengambil anak itu dari tepi sungai, kemudian ini adalah background-nya adalah kakaknya Nabi Musa, begitu adalah ilustrasinya.
Karena nanti ada kakaknya Nabi Musa yang mengikuti Musa ya, sepanjang tepi sungai itu. Jadi lagi-lagi jemaah sekalian, wanita itu tidak bisa direndahkan, tidak bisa dilihat sebelah mata. Seorang Musa ada 3 wanita besar di sekitarnya. Ingat, seorang Musa ada 3 wanita besar di sekitarnya. Seorang Musa. Jadi seorang Musa ada 3 wanita besar. Yang pertama ibunya, yang kedua kakaknya, ya ini perempuan, yang ketiga adalah istri Firaun, Asia. Ya, diabadikan di dalam Al-Quran. Istamshi ukhtuka, ini dia. Ketika saudara perempuanmu berjalan, bayangkan Pak, Bu, seorang saudara perempuannya berjalan menyusuri tepi sungai. Ya. Istamshi ukhtuka, ketika saudara perempuanmu berjalan menyusuri tepi sungai. Saya tambahkan menyusuri tepi sungai. Karena dia mengikuti keranda itu, mengikuti peti itu. Kemana perginya? Setelah dia terdampar di istana Firaun, fatakulu, dan dia berkata kemudian dia berkata kepada istrinya Firaun, hal adullukum ala man yakfuluhu. Begitu dia datang dengan beraninya, ya dengan beraninya berkata kepada ratu, hal adullukum ala man yakfulu. Bolehkah saya, ini kata-kata hal di sini adalah bahasa-bahasa yang sangat santun. Hal adullukum, bolehkah saya menunjukkan kepada kalian, ya, ala man yakfulu, terhadap orang yang bisa memeliharanya, ya. Kalau karena ini bahasanya baik, yang bisa menyusuinya. Nah, karena diterima tawarannya ini, karena ceritanya Musa terus menangis, beberapa ibu susuan diberikan tidak cocok, maka kemudian kesimpulannya diterimalah tawaran anak ini, maka kemudian diantarkanlah ibunya Musa datang ke istana Firaun, faraja'naka ila ummika. Akhirnya kami kembalikan lagi kepada ibumu. Lihatlah jemaah sekalian bagaimana indahnya itu kalau Tuhan yang berbuat. Indah sekali. Ibu itu yang tadinya ketakutan memelihara anaknya yang laki-laki karena sudah keluar dekret raja, setiap bayi laki-laki harus dibunuh. Tetapi dengan cara seperti ini, mengikuti wahyu yang demikian rupa, walaupun kelihatannya mendebarkan, persis seperti cerita Musa dan Khidir, tapi pada akhirnya endingnya adalah happy, dikembalikan engkau kepada ibumu. Coba, kaitakarra ainuha, supaya engkau Musa menjadi penyejuk mata baginya. Wala tahzan, sehingga dan janganlah sedih hati. Wa qatalta nafsan. Kemudian diberikan lagi karunia berikutnya. Apa karunia berikutnya? Setelah Musa nanti sudah mulai beranjak pemuda, dia membunuh seseorang. Seseorang itu siapa? Tentara kesayangannya Firaun. Kenapa dia membunuhnya? Tidak sengaja, karena orang itu menganiaya orang kecil, menganiaya Bani Israel yang sangat tertindas itu. Maka Musa datang dengan semangat keadilannya, tetapi caranya memisahkan karena sangat kerasnya cengkraman orang itu, dibanting oleh Musa, meninggal. Fanajainaka, kemudian kami selamatkan kamu. Minal ghammi, kami selamatkan kamu dari minal ghammi, maksudnya dari usaha Firaun. Jadi 2 kali oleh Firaun nantinya itu. Ini pertama ketika dia membunuh seseorang, terus kemudian dia dikejar, dicari-cari, wa fatannaka futuna, sehingga kami kemudian menguji kamu dengan ujian. Apa ujiannya? Yaitu nanti ketika dia menyeberang, akan menyeberang lautan, ketemu nanti dengan Nabi Khidir. Falabista sinina fi ahli Madian. Setelah nanti berpisah dengan Nabi Khidir, dia masuk ke dalam Madian. Falabista, maka kamu menghabiskan cukup banyak waktu, beberapa tahun. Paling tidak menggembala kambing 8 tahun di Madian. Fi ahli Madian, di tengah-tengah masyarakat Madian. Summa ji'ta ala qadarin ya Musa. Kemudian kamu datang ala qadarin, atas ketetapan, maksudnya ketetapan kami, qadar. Jadi qadar ini makanya ada kata-kata Lailatul Qadar. Summa ji'ta ala qadarin ya Musa. Kemudian kamu datang kembali kepada Musa, kepada Firaun, kepada Mesir, ala qadarin, berdasarkan kadar yang kami tetapkan, ya Musa, wahai Musa. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, inilah ayat yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini sampai ayat 40. Semoga apa yang kita sampaikan bisa memberikan benar-benar pelajaran yang teramat sangat berharga bagi kita. Pelajaran ini mengajarkan kita betapa intimnya, betapa terintegrasinya, betapa sinkronnya
hubungan antara alam atas dan alam bawah, hubungan antara metafisika dan fisika, hubungan antara alam lahut dengan alam nasut. Terima kasih banyak. Yang bertanya, dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Selamat ulang tahun, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, terima kasih banyak, Bu Dokter. Hari ini ada 2 pertanyaan di kolom chat, selebihnya ucapan ulang tahun buat Ustadz. Pertanyaan pertama, pertanyaan Terima kasih dari Pak banyak. Adito. Izin bertanya Ustadz, dalam kisah Nabi Musa, dalam hal ini surat Thaha, ibunya disebut dengan Ummi. Sedangkan dalam kisah Nabi Isa, dalam surat Maryam, ibunya kalau tidak salah disebut dengan Walidati. Apa perbedaannya Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih Ustadz. Ya, jadi masih terbagi jadi ini ya. Tapi di beberapa ayat lain juga umumkan juga. Nah, pertanyaannya apa artinya Ummi dengan Walidah? Ini sama-sama maknanya, tetapi artinya secara bahasa berbeda. Kalau Ummi itu dari kata amamah, di depan. Jadi disebut Ummi karena dia terdepan dalam segala-galanya. Yang pertama dari segi waktu, duluan dia daripada kita. Itu Ummi kan di depan. Makanya kan Ummi, imam, makmum itu satu asal kata. Umat dari situ juga. Ya, Ummi, umat, imam, makmum itu sama asal katanya. Jadi yang namanya Ummi, ya itu adalah dari kata ummu sebetulnya. Jadi kata ummu. Ya. A-nya itu hamzah, bukan ain. Hamzah. Mimnya double ummu. Nah, dari situ nanti kata imam. Amama di depan. Jadi disebut kenapa? Karena dia terdepan di dalam segala hal. Tentu yang baik. Contohnya tadi dari waktu lahir dia di luar dari kita, pasti ibu duluan. Yang kedua, yang pertama sekali merasakan penderitaan akibat kita adalah dia. Kenapa ya? Kita ada dalam perutnya, kita ada dalam rahimnya dan dibawa kemana-mana. Selama 9 bulan tidak pernah dikeluarkan, tidak pernah disimpan maksudnya. Dan kemanapun dia pergi, dia ke pasar kita dibawa, dia ke sekolah, dia ke kampus kalau dia dosen kita dibawa, dia ke rumah sakit kalau dia dokter kita dibawa, dia ke kantor polisi kalau dia polisi kita dibawa, dia ke kantor tentara kalau dia tentara kita dibawa, dia ke kantor politisi kalau dia politisi kita dibawa, mana-mana coba. Jadi yang pertama sekali menerima kita sebagai bebannya, penerima beban kita adalah ibu kita. Itu namanya ummu. Makanya jemaah sekalian, namanya imam itu adalah berlaku seperti ibu kepada anaknya. Ya, namanya ummu. Dia terdepan dalam segala-galanya. Dalam kehidupan kita juga, dia juga yang duluan. Ya, dalam hal apa namanya? Dalam hal itu dia terdepan. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, walidah. Walidah itu dari kata walada, melahirkan. Jadi kalau ummu itu terdepan, termasuk kasih sayang juga dia terdepan. Pokoknya dalam hal yang baik dia terdepan. Jadi kemudian walidatika dari kata walada, melahirkan. Ya, di lam yalid walam yulad, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Itu walidah itu adalah melahirkan, ya, ataukah yang ya, melahirkan bukan berarti bahwa keluar dari perutnya saya, tapi ayah juga itu walidun. Kalau dia ibu ada tak marbutohnya, walidatun. Kalau bapak, walidun. Ya. Jadi, sedangkan kalau dia dilahirkan namanya waladun. Makanya kan anak-anak namanya walad. Waladun. Ya, kalau dia melahirkan ini wa-nya panjang, walidun atau walidatun gitu. Ya. Jadi saya kira jelas. Berikutnya lagi, ya siapa nih pertanyaan lagi Bu Dokter? Dari Uti Ustadz. Tunggu, mana tadi? Uti pertanyaannya, izin bertanya Ustadz, jadi setelah Nabi Muhammad tiada, tetap ada insan-insan laki atau perempuan yang mendapat pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk apa Ustadz? Jawabannya iya Uti. Jadi kita jawab kepada Uti bahwa iya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Perbuatan-perbuatan kan tadi fi'lal khairat. Ya, misalnya diarahkan untuk berbuat ini, berbuat itu, kaitannya dengan perbuatan-perbuatan. Ya.
kaitannya dengan perbuatan-perbuatan, sehingga perbuatan-perbuatannya itu adalah selalu membawa kepada kebenaran dan kebaikan gitu. Ya, jangan dalam bentuk apa, misalnya dalam bentuk batu atau tidak, pasti bukan. Ini perbuatan. Tadi dikatakan adalah wahayna ilaihim fi'lal khairat. Kami wahyukan kepadanya perbuatan-perbuatan baik. Ya. Kemudian siapa lagi pertanyaan Dari berikutnya? Mas Dani, Ini Ustaz. dari Mas Dani. Dari Mas Dani. Ya. Musa berhadapan dengan Fir'aun. Cara Tuhan menunjukkan keinginannya yang direpresentasikan oleh Musa dan kehendak yang direpresentasikan oleh Fir'aun. Dan kehendaknya yang direpresentasikan oleh Fir'aun, kehendak Tuhan, bukanlah. Mohon pencerahannya atas makna taswir. Jadi saya tidak setuju kalau kehendak Tuhan direpresentasikan oleh Fir'aun. Ini bertentangan dengan ayat, kalau ada yang buruk pasti dari kamu. Ayat katakan ma'asabaka min nafsik ma'asabaka min hasanatin faminallah wa ma'asabaka min sayiatin famin nafsik. Jadi kalau Fir'aun juga dalam merepresentasi kehendak Tuhan, berarti Fir'aun benar. Fir'aun juga dapat pahala, Fir'aun masuk surga juga. Kalau Fir'aun masuk surga juga, ini kacau pengertian kita antara kejahatan dan kebaikan. Jadi saya kira begitu jemaah sekalian berbahagia. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Ada dari Pak Kus, Ustadz. Lasut dan nasut, Ya, Pak apakah Kus. realitasnya bisa paralel, Ustadz? Lasut dan nasut. Lahut maksudnya di sini tadi. Lahut Ya. mungkin, iya. Jadi lahut dan nasut, apakah paralel? Ya, justru Nabi mengajarkan kepada kita agar kita ini sebagai orang yang hidup di alam nasut sejalan paralel dengan apa yang diinginkan oleh penghuni alam lahut gitu. Jadi penghuni alam laut itu kan orang-orang suci. Ya, Allah misalnya juga. Sekarang nasut manusia. Jadi harusnya kita sejalan dengan alam laut. Maka semua ajaran Nabi yang kita pelajari dari awal sampai terakhir ini adalah mengajarkan kita sejalan dengan alam laut. Ketika kita tidak sejalan dengan alam laut, maka disebut dengan durhaka. Ya, seperti Fir'aun disebut dengan fakadzdzaba wa asa. Dia mendustakan Nabi Musa, berarti kan mendustakan alam laut. Baru kemudian dia durhaka dengan menolak, ingin mencelakai Nabi Musa sebagai representasi pengajar alam nasut, alam laut kepada alam nasut. Gitu. Saya kira kalau tidak ada lagi. Ada lagi Mbak Intan sama Dr. Indira juga. Mbak Intan angkat tangan, Dr. Indira ada lagi pertanyaan, Ustaz. Dari Dr. Indira ingin bertanya, apakah Allah masih akan memberi wahyu? Apakah Allah masih akan memberikan wahyu kepada umatnya saat ini? Jawabannya iya, Bu Dokter. Jadi Bu Dokter Indira, kita sampaikan banyak iya. Tetapi orang-orang yang mendapatkan wahyu seperti ini, kalau dia mendapatkan wahyu tidak boleh dan tidak akan mengaku sebagai mendapatkan wahyu. Kalau ada dia mengatakan wahyu, maka dia mengakukan dirinya. Kita sampaikan bahwa jangankan wahyu dalam pengertian tindakan-tindakan kebaikan, bahkan Nabi Muhammad saja menerima kitab suci. Ini kitab suci. Kitab suci kan berarti panduan untuk seluruh manusia. Setiap Nabi akan mengungkapkan apa yang diterimanya dari Allah, selalu harus ada perintah, kul, katakan. Nah, jadi artinya tidak boleh mengungkapkannya sesuai dengan keinginannya. Nah, kalau yang dia bersangkutan adalah wahyu, maka itu tidak mungkin mengungkapkannya. Kalau dia mengungkapkannya, saya dapat wahyu, berarti dia bukan wahyu. Begitu. Karena itu bersifat sangat-sangat private. Ya, jadi kecuali kalau dia sudah merupakan rasul, itu harus ada bimbingan untuk menyampaikan. Karena itu adalah tuntutan, katakan. Kenapa dikatakan? Karena dia harus menuntun manusia dengan wahyu itu, dengan kitab suci itu. Maka Nabi Muhammad pun yang membawa kitab suci selalu ada kata kul. Coba Bapak rajin baca Al-Quran. Banyak sekali kulnya. Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbin nas. Kul ya ayyuhal kafirun. Ya, dan seterusnya. Kul innama ana basyarun mislukum yuha. Nah, jadi itu saya kira jadi bisa tetapi tidak mengklaim wahyu. Lalu kita bagaimana mengetahui kalau itu adalah orang yang dapat? Sederhana saja. Orang itu tidak punya kepentingan dan perbuatan-perbuatannya in line with kitab suci. Jadi kalau in line with, sejalan dengan kitab suci, maka itu pasti adalah wahyu juga. Ya, hadir pada dirinya. Cuma biasanya Bu Dokter, bahwa kalau orang biasa seperti kita yang dapat wahyu oleh para ulama tidak mau menyebutnya wahyu, disebutnya ilham. Ya.
Disebutnya ilham. Karena ada dalam Al-Qur'an kata ilham, fa'alhamaha. Nah, ilham. Tetapi kalau kita lihat tadi ayat-ayatnya, ya menggunakan wahyu. Bahkan kepada lebah pun Allah menggunakan kata wahyu. Wa auhayna ilan nahli, dan kami wahyukan kepada nahl. Ya, jadi nahl pun menerima wahyu. Ada lagi pertanyaan, Intan ya? Kalau tidak salah. Mbak Intan, silahkan Mbak Intan. Ada lagi dari Mbak Sinta Intan, silakan, sama Tan. Mas Dani. Ya, Silahkan, makasih Mbak Intan. Bu Ririn. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz menceritakan bahwa Nabi Musa meminta Harun menjadi sekutunya, begitu kan? Dan juga Nabi Muhammad juga walaupun sudah sepupu dengan Imam Ali, mengangkat Imam Ali menjadi saudaranya juga ketika setelah hijrah. Nah, Ustadz, apakah ini berarti dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga boleh mengutamakan keluarga kita, begitu? Dan bagaimana membedakannya dalam praktiknya agar tidak jatuh ke dalam praktek nepotisme yang tidak diizinkan di negeri ini. Begitu, Ustadz, dan selamat ulang tahun untuk Ustadz. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih banyak, Tan, atas doanya dan atensinya. Kita sampaikan ya Mas Kirat, tidak harus kita bedakan antara tugas kenabian dengan tugas-tugas keduniaan, tugas-tugas material. Jadi kenapa para nabi mendahulukan keluarganya? Karena tugas kenabian itu berat, kan? Taruhannya nyawa. Kan mereka tidak dapat mobil dinas. Mereka tidak dapat gaji. Mereka tidak dapat apa-apa. Apa taruhannya? Diusir. Ya, apa taruhannya? Dibunuh. Apa taruhannya? Diludahin orang. Apa taruhannya? Banyak sekali. Pokoknya semua yang buruk. Nah, karena ini adalah melaksanakan tugas kenabian adalah akibatnya sangat berat, masa iya Nabi memberikan kepada orang lain? Kan justru tidak adil namanya, bahkan justru tidak bagus. Ya, kalau yang baik diberikan kepada yang lain. Ya, masalah makanan diberikan kepada yang lain. Nabi mendahulukan yang lain. Ya, Ali dan Fatimah mendahulukan misalnya orang miskin, tawanan perang. Kenapa? Masalah makanan. Tapi tugas kenabian ini nggak ada hubungannya. Jangan kita bayangkan tugas kenabian dengan tugas-tugas keduniaan. Menjadi misalnya anggota DPR. Karena kalau anggota DPR gajinya 50 jutaan, itu baru gaji formal. Coba. Belum lagi dengan dapat fasilitas rumah. Rumahnya dibayarin juga pengeluarannya setiap bulan. Nah, beda. Dua hal yang berbeda, Tan. Ya. Jadi dengan demikian, tugas kenabian itu bayangkanlah cucunya Nabi. Coba menjalankan tugas-tugas kakeknya. Dipenggal kepalanya, dipanah. Coba, siapa yang berani seperti ini? Sudah diusir dari Madinah, pergi kepada Mekah jalan kaki. Dari Mekah kemudian mau dibunuh, pergi ke Kufah. Perjalanannya itu ribuan kilometer, luar biasa. Dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar. Nah, kalau yang seperti ini diberikan kepada keluarga, makanya disimbolkan dari awal. Nabi Ibrahim ketika akan diangkat jadi imam siap mengorbankan anaknya, itu maksudnya. Jadi kalau untuk hal-hal yang berat harus keluarga dekat kita dulu, ya keluarga kita dulu. Jadi kalau kita misalnya ingin mendorong mobil kita, ya anak kita dulu yang kita suruh. Masa anak kita disuruh duduk-duduk, orang tetangga suruh dorongin mobil kita, ini tidak fair, ya gitu. Nah, tetapi kalau misalnya kita mendapatkan rezeki, ya kita bagi tetangga. Kira-kira gitulah. Jadi ini adalah berkaitan dengan pengorbanan. Ya, dalam Al-Quran dikatakan para nabi, para rasul, dan pelanjut-pelanjutnya, sebagian kalian dustakan dan sebagian kalian bunuh. Nah, itulah dia. Karena ini adalah berat, maka kemudian dia mendahulukan keluarga dekatnya. Ya, dan saya kira ini benar-benar menunjukkan bahwa Nabi itu luar biasa. Karena biasanya kita, kalau yang baik-baik, baru keluarga kita, yang buruk-buruk orang lain. Gitu. Apalagi tadi yang belum, siapa lagi? Mbak Sinta sama Mas Dani tadi menanggapi lagi. Ya, ya Sinta dulu ya. Ini ada tanya. Alamun permintaan Nabi Musa agar yang akan berarti Fir'aun sebenarnya mengerti apa yang disampaikan oleh Musa. Benar, karena kalau dia tidak mengerti, tidak disebut durhaka. Durhaka itu karena dia mengerti. Gitu. Kalau dia tidak mengerti, namanya layaf kaun, ya lain soal. Tapi ini dia mengerti, karena dia mengerti dan menolak, maka disebut dengan fakadzaba. Jadi begitu.
Kemudian dari Mas Dhani terakhir, ya, kehendak Tuhan terkait dengan aspek kekuasaan. Karena sebenarnya nenek moyang Firaun, ya walaupun dia nenek moyangnya apapun juga, tetapi tetap Allah melihat perbuatan orang per orang, tidak dikaitkan dengan moyangnya ke atas. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa ya mereka adalah umat-umat yang telah lalu, bagi mereka perbuatan mereka, dan bagi kalian adalah perbuatan kalian. Bapak Ibu sekalian berbahagia, karena waktu kita sudah lewat, saya kira terima kasih banyak atas partisipasinya, dan saya secara khusus menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya atas perhatian, atensi, dan terutama doa-doa Bapak Ibu sekalian di hari ulang tahun saya yang ke-58 hari ini, tanggal 19 April. Masya Allah. Semoga kita semuanya biasa berada dalam satu bahtera kebahagiaan untuk nanti. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih Ustaz.